Halo anak-anakku kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Parno berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Masih tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian siapkan alat tulis menulis, buku catatan, dan buku paket untuk memperlancar kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kalian ambil sikap doa yang baik. Pak Parno pimpin dari sini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Peta materi pada pertemuan hari ini meliputi fungsi dan prinsip kerajinan tekstil, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, serta proses produksi kerajinan tekstil. Untuk cakupan materi pada proses produksi kerajinan tekstil nanti meliputi kerajinan tapestri, batik, sulam, jahit aplikasi, bahan kerajinan tekstil, alat produksi kerajinan tekstil, kemasan kerajinan tekstil, dan contoh proyek kerajinan tekstil, serta K3, keamanan dan keselamatan kerja, serta kebersihan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa. Memahami prinsip, jenis, sifat, dan karakteristik kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Mengalami teknik pengolahan prinsip perancangan, prosedur pembuatan, dan penyajian kemasan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan produk kerajinan tekstil daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas ide, rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, serta memiliki nilai keindahan. Tujuan pembuatan produk kerajinan tekstil. 1. Sebagai fungsi penghias. 2. Sebagai fungsi benda pakai. 3. Sebagai fungsi kelengkapan ritual. Yang terakhir sebagai fungsi simbolik. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Ini untuk contoh gambar kerajinan yang berfungsi sebagai fungsi hias. Lalu fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. Ini untuk gambar contohnya. Selanjutnya, fungsi kelengkapan ritual.
Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulas. Kain tenun dikenakan saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Ini untuk gambar contoh kain tenun ulas. Selanjutnya fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Ini untuk contoh kerajinan yang memiliki fungsi simbolik, yaitu tenun sinde Lio sebagai penolak bala. Gambaran perbedaan kerajinan fungsi hias dan fungsi benda pakai. Fungsi benda pakai dan fungsi penghias. Sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Jadi sapu tangan ini memiliki fungsi benda pakai. Kemudian sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen masih tetap dapat digunakan sebagai lap wajah. Sedangkan yang terakhir, sapu tangan yang syarat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Satu, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Sumber daya alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tersedia sangat berlimpah. Setiap permukaan bumi memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya laut. Sumber daya alam yang dihasilkan laut berupa bebatuan, cangkang kerang, sisik ikan, tulang ikan, dan tumbuhan laut. Sedangkan darat memiliki kekayaan alam diantaranya kayu, logam, bebatuan, tanah liat, tumbuhan atau serat, dan masih banyak lagi. Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam memberi inspirasi bagi pengrajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Kreativitas para pengrajin dan seniman sejak zaman prasejarah hingga kini dari ke generasi dikerjakan secara turun-temurun hingga melahirkan karya kerajinan yang bersifat kedaerahan yang lazim disebut dengan istilah seni tradisional. Setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik sebagai identitas daerah setempat, sesuai dengan bahan dasar kerajinan yang terkandung pada setiap daerah. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakainya. Sebuah alat dapat mempercepat dan mempermudah produksi kerajinan. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil, menggunakan alat mesin jahit. Teknik ukir untuk kayu menggunakan alat pahat. Teknik rajut untuk serat menggunakan alat hakpen. Teknik sulam untuk serat dan pita menggunakan jarum, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan dalam berkarya kerajinan. Satu, canting digunakan untuk membatik. Yang kedua, alat tenun bukan mesin atau ATM-BM yang digunakan untuk teknik tenun pada serat. Dua, keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau pengrajin
dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan. Pada awalnya pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Ini semakin lama semakin berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau perajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Kesadaran material adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan terhadap tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Contoh keterampilan tangan. Pada gambar menunjukkan bahwa mencanting merupakan unsur keterampilan dalam membatik. Gambar kedua menunjukkan menenun merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. 3. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberaneka-ragaman. Bentuk sesuai fungsi yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan dan kesatuan, irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Contoh gambar produk 3 dimensi dan produk 2 dimensi. 4. Unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. A. Hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. B. Hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dengan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda, seperti kain, ukiran pada rumah, dan perabotan rumah tangga. Senjata tradisional, alat musik tradisional, busana daerah, serta aksesoris dan perhiasan. Ragam hias memiliki makna simbolik, sehingga perajin perlu memahami tujuan dari pembuatan produk kerajinan dan memaknai ragam hias yang terkandung pada produk kerajinan tersebut. Contoh ragam hias Indonesia, unsur hiasan, permukaan, dan struktur. Ragam hias permukaan pada kain batik Medan. Ragam hias struktur teknik rajut.
ragam hias permukaan pada kain teknik sulam. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dalam mendapatkan suatu produk kerajinan tekstil yang baik, memerlukan sebuah perancangan yang di dalamnya terdapat kesatuan antara bahan yang digunakan dengan fungsi serta jenis benda yang dibuat. Kerumitan dalam pengerjaannya yaitu perpaduan yang seimbang, berlawanan atau saling bertentangan yang menghasilkan nilai estetis pada benda tersebut. Teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. A. Struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Ini untuk contoh gambar tas yang dibentuk dari teknik rajutan atau struktural teknik. B. Dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Ini untuk contoh tas katun yang diberi hiasan permukaan dengan sulam pita. Perbedaan karakteristik. Struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. Dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. Terakhir, sebagai tugas pertemuan hari ini, saya minta untuk menganalisa produk kerajinan tekstil. Amatilah produk kerajinan yang ada pada gambar LK2 dengan ketentuan kamu yang pertama menganalisa sesuai pemahamanmu mana yang merupakan produk kerajinan tekstil, fungsi hias, dan fungsi benda pakai di antara 6 gambar tersebut. 2. Catatlah hasil dalam tabel. 3. Ungkapkan perasaanmu. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan melalui link pengumpulan tugas, yaitu seperti yang tertera di layar dan tertulis kuning. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Ada kurang lebihnya Pak Parno dalam menyampaikan. Pak Parno mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa. Saya pimpin dari sini. Silahkan ambil sikap doa yang baik. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan, Kansas Jaya.